Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hanagata, 登場だよい。 Full One Piece 1099 akhirnya sudah mengambang ke permukaan. Setelah sekian purnama kita menunggu, akhirnya chapter 1099 tersaji di hadapan kita. Dan di chapter kali ini kita mendapatkan judul Pacifista atau Pecinta Kedamaian. Tentu judul kali ini akan merujuk pada kata-kata terakhir Kuma sebelum dia menjadi seorang cyborg. Aku sungguh terharu pada pengorbananmu, Kuma-chan. Dan di dalam chapter 1099 kita mendapatkan sebuah cover request di mana digambarkan 3 tanuki sedang dipasang di rambut Oden. Ya Umina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1099. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter, Raja Bekori mendengar berita tentang apa yang dilakukan Raja Kerajaan Goa di sana membakar Grey Terminal. Jadi sekarang dia melakukan hal yang sama di Kerajaan Sorbet, membakar desa-desa dan menembak orang-orang yang melakukan protes. Kuma tidak tahan lagi jika dia menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori. Peristiwa ini kemudian diberi nama Revolusi Satu Orang Sorbet. Tak lama setelah itu di Marijoy, Saint Saturnus mendengar kabar bahwa ada raja baru di Kerajaan Sorbet. Kuma tidak bisa menolak permintaan rakyat sehingga ia menjadi raja Kerajaan Sorbet. Namun dia masih tinggal di gereja dan orang yang sebenarnya menjalankan Kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog yang merupakan raja dari 2 generasi yang lalu. Suatu hari, Bonnie memakan Toshi Nomi secara tidak sengaja. Kita tidak dapat melihat kapan dia memakannya atau mengapa buah itu berada di Kerajaan Sorbet dan berubah menjadi wujud dewasa, bentuk yang sama yang dia gunakan saat ini. Semua orang kaget mengira dia adalah Ginny. Raja Bulldog mengunjungi kerajaan bersama ibunya Connie. Bonnie mencoba mempraktekkan transformasinya sambil melihat ke arah Connie sehingga wujud lamanya menjadi sangat mirip dengan Connie. Ada adegan lucuan di bagian ini, semua orang terus salah mengira mereka satu sama lain. Bonnie menggunakan wujud Connie saat menyusup ke Marijoy. Raja Bulldog membawa kabar buruk kepada Kuma. Mantan Raja Bekori yang melarikan diri lagi, kini pemerintah dunia berada di pihaknya. Tersiar kabar bahwa Kuma telah menggulingkannya untuk mendapatkan kekuasaan dan dia sekarang menjadi penguasa jahat Kerajaan Sorbet. Jadi Marini akan meminjamkan pasukannya ke Bekori untuk merebut kembali Kerajaan Sorbet. Kuma memutuskan untuk menghentikan Bekori selamanya, tapi dia tidak akan bisa tetap berada di Kerajaan Sorbet setelah itu. Kuma mempercayakan Kerajaan Sorbet kepada Bulldog. Dia akan mengajak Bonnie untuk tinggal bersamanya di kastil dan akan memastikan Bonnie tidak menyentuh cahaya alami. Kuma kemudian keluar menemui Bekori secara langsung. Bekori didampingi armada Marini di tengah laut. Bekori berkata, bunuh dia adalah tiran yang merampas kerajaan dariku. Kuma menenggelamkan semua kapal sendirian. Kita tidak bisa melihat apakah Bekori sudah mati atau belum. Setelah kejadian ini, Kuma melarikan diri ke laut dan menjadi bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan harga buronan yang sangat tinggi karena kekuatannya. Kita tidak bisa melihat harga buronannya di chapter ini.
Sementara itu, Bonnie tinggal di bawah asuhan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Bonnie berkata, "Saat aku berumur 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah." Kuma berkeliling dunia mencari obat untuk penyakit Bonnie. Dia mengunjungi semua pulau di mana dia pernah mengirim kru topi jerami selama insiden Sabaody. Dia berbicara dengan orang-orang kerajaan Torino, dengan ilmuwan dari Wateria, dengan Herakles di Kepulauan Boyne. Bahkan Abdullah dan Cid mencoba untuk mendapatkan hadiah buronan Kuma, tapi Kuma menghancurkan kapal mereka. LOL. Akhirnya Kuma bertemu kembali dengan Dragon di kapal White Grandma di tengah laut. Semua komandan revolusi saat ini berada di kapal kecuali Sabo dan Koala. Dragon memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma sama-sama ditangkap dan dikirim ke penjara. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang ini. Sedangkan Kuma telah mencari Raja Tiran dan sekarang menjadi bajak laut. Belo Betty menanyakan sesuatu pada Kuma. Belo Betty berkata, "Saya ingin menjadi komandan pasukan revolusi Angkatan Darat Timur, tapi Dragon tidak mau memberikan posisi itu pada siapapun kecuali Anda mengizinkannya." Kuma menjawab, "Jadi wanita yang bermulut buruk akan menjadi komandan? Tidak masalah bagiku." Dragon berbicara dengan Kuma tentang Vegapunk. Dragon mengatakan dia tidak pernah merekomendasikan Vegapunk kepada Kuma karena tidak mungkin bertemu Vegapunk saat dia berada di Punk Hazard. Namun, sebuah kecelakaan baru saja terjadi di Punk Hazard. Ledakan besar yang dilakukan Caesar dan Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya. Dragon berkata, "Pertahanan laboratorium yang baru masih lemah, jadi kau harus pergi dan menemuinya sekarang." Kuma menjawab, "Terima kasih Dragon. Jika aku berhasil menyembuhkan Bonnie, aku ingin bertarung bersamamu lagi." Dragon menyaut, "Serahkan saja nasib pada hembusan angin, kawan." Kembali ke Bonnie, dia belajar bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong, bahkan saat dia berlatih dalam bentuk anak-anak. Kuma tiba di kerajaan Sorbet untuk bertemu dengan Bonnie. Kuma membawa Bonnie dalam sebuah kotak ke Pulau Egghead yang masih merupakan pulau musim dingin. Mereka bertemu Vegapunk yang kepalanya masih besar. Bonnie bermain dengan Sentomaru sementara Vegapunk dan Kuma berbicara. Vegapunk berkata kepada Kuma bahwa penyakit Bonnie bisa disembuhkan. Dia akan menggunakan teknologi sel baru transplantasi yang belum digunakan di rumah sakit biasa manapun, namun biayanya akan sangat tinggi sama seperti pembuatan satu cyborg. Vegapunk menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui Kuma adalah seorang bukanir. Vegapunk bertanya mengapa Kuma datang menemui orang pemerintahan seperti dia. Kuma bilang dia mempercayai Dragon. Kuma bertanya kepada Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia. Vegapunk mengatakan sampelnya tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang jelas. Vegapunk berkata, "Kuma, jadilah host atau inang pasukan cloning yang ingin aku buat dan aku akan menyembuhkan Bonnie secara gratis." Kuma menjawab, "Aku akan menerima syarat apapun untuk menyelamatkan Bonnie, tapi apa yang akan dilakukan tentara klonmu?" Vegapunk meneruskan, "Mereka akan menjadi pasukan marin. Aku akan membuat mereka menembakkan sinar laser untuk mengalahkan bajak laut jahat dan memiliki tubuh yang kuat untuk digunakan sebagai tameng bagi orang-orang yang tidak bersalah." Ujuk-ujuk panel berpindah ke Mary Joyce. Kita dapat melihat bahwa Saint Saturnus sebenarnya mendengarkan seluruh percakapan mereka. Saturnus berkata, "Vegapunk itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Aku punya ide lain." Kembali ke Pulau Egghead, Kuma dan Vegapunk masih berbicara. Kuma berkata, "Awalnya aku berencana menerima syarat apapun meskipun kamu pernah menjadi iblis. Tapi jika klonmu bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan kenapa aku dilahirkan." Vegapunk menjawab, "Kamu benar-benar berhati suci, Kuma."
Kuma merespon, tidak, aku hanya seorang pacifista. Vegapunk berkata, aku suka kata itu, mari kita gunakan itu untuk menyebut pejuang masa depan yang akan kita ciptakan. Proyek Pacifista. Dan chapter selesai. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.